Oke, selamat pagi atau selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah kita, komputasi statistik kali ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-12 ya. Kita akan belajar mengenai analisis ragam atau analysis of variance, atau sering kita menyebutnya dalam singkatannya yaitu ANOVA. Nah, di sini kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari uji ANOVA itu sendiri, ya. Kemudian uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA, kemudian ANOVA dua arah atau two way ANOVA, gitu ya. Terus kemudian harapan saya dari mata kuliah dan pertemuan kita kali ini, teman-teman bisa mengetahui apa sih perbedaan dari ANOVA dengan uji T atau t-test yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, analisis of variance atau ANOVA ini merupakan salah satu uji yang memang kita kenal untuk mengetahui apakah hasil sebuah survei atau eksperimen yang kita lakukan itu signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, saya mengulang kembali apa itu yang dimaksud dengan signifikansi secara statistik, ya. Signifikansi secara statistik ini adalah sebuah ukuran ya untuk mengevaluasi apakah temuan suatu penelitian itu dia bermakna atau tidak, gitu ya. Sehingga jika kita bisa bilang bahwa jika tidak signifikan itu berarti tidak bermakna atau tidak meaningful, gitu ya, hasil dari temuan kita baik penelitian ataupun survei ataupun misalnya eksperimen, gitu ya. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai uji T atau t-test yang kita gunakan untuk melakukan uji beda rata-rata dari satu atau dua populasi, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita memiliki lebih dari dua populasi, gitu ya. Nah, disinilah peran dari ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ronald E. Walpole, gitu ya, ini adalah pakar yang tentu saja saya rasa kalian semua sudah kenal, bukunya sering menjadi pedoman bagi kita semua, ya, bahwa analisis ragam atau ANOVA ini adalah sebuah metode untuk menguraikan keragaman dari total data, ya, menjadi komponen-komponen dengan kita mengukur berbagai sumber dari keragaman di dalam data tersebut, gitu ya. Nah, ANOVA ini merupakan salah satu statistical tool atau alat statistik yang kita gunakan bisa untuk menguji beda rata-rata pada lebih dari dua populasi, artinya tiga populasi atau lebih di atasnya, gitu ya, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini dapat juga kita gunakan untuk menguji ya signifikansi atau kebermaknaan secara statistik dari beberapa koefisien regresi secara sekaligus. Kalau misalnya kita menggunakannya dalam analisis regresi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manfaatnya banyak sekali ANOVA ini. Nah, kita gali lebih dalam. Ada beberapa contoh yang mungkin akan saya kemukakan ya, sebuah studi kasus di mana pada contoh-contoh ini ANOVA bisa kita gunakan untuk melakukan uji tersebut. Misalnya yang pertama adalah kita memiliki sekelompok pasien, gitu ya, kata-kata pasien dari psikiater, gitu ya. Nah, pasien tersebut ya, sekelompok pasien tersebut diberikan alternatif tiga terapi yang berbeda, gitu ya. Terapi yang pertama adalah lewat konseling, gitu ya. Yang kedua adalah lewat obat atau apa namanya farmasi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah biofeedback. Nah, kita ingin melihat apakah ada satu terapi yang lebih baik daripada yang lain, gitu ya, dari hasilnya. Kita sudah memiliki hasil dari konseling, memiliki hasil dari pengobatan dan biofeedback. Nah, mana dari hasil dari pasien tersebut yang memang lebih baik daripada yang lain. Kemudian misalnya contoh yang lain, ada produsen yang memiliki dua atau mungkin lebih proses yang berbeda untuk membuat bola lampu, gitu ya. Ada teknik-tekniknya, gitu ya. Misalnya menggunakan LED, ada yang menggunakan yang lain, bohlam dan seterusnya. Nah, produsen tersebut itu ingin tahu apakah satu proses atau satu teknik pembuatan bola lampu memang lebih baik daripada yang lain, ya. Nah, kita bisa bilang bahwa dari hasilnya apa namanya dengan ukuran tertentu bahwa dengan teknik LED hasilnya lebih baik, gitu ya, atau lebih tinggi daripada dengan teknik yang lainnya.
Tapi ini hanya secara deskriptif, gitu ya. Kita ingin melihat apakah secara statistik signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa menggunakan ANOVA. Kemudian yang ketiga, misalnya contohnya adalah mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda. Mereka mengikuti ujian atau tes yang sama, ya. Lalu kita ingin melihat apakah ada ya satu perguruan tinggi yang unggul daripada yang lain. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau misalnya beberapa perguruan tinggi diasumsikan ada perguruan tinggi yang lebih handal atau lebih favorit gitu ya dibandingkan perguruan tinggi yang lain gitu. Apakah betul? Nah, kita bisa uji dari nilai ujiannya. Kalau ujiannya sama. Ya. Kemudian contoh yang lain, misalnya program studi mana yang akan memberikan nilai rata-rata terendah dalam arti sulit untuk memperoleh nilai yang bagus di program studi tersebut, gitu ya. Nah, di sini kita berarti melihat dengan ANOVA dengan variabel penjelasnya adalah program studinya, ya. Kemudian variabel responsnya adalah nilai rata-rata dari mahasiswa yang direpresentasikan dalam bentuk IPK gitu ya, IPK dari mahasiswa tersebut. Kemudian ada contoh lain, misalnya di saat momen seperti ini gitu ya, ada beberapa campaign atau kampanye promosi marketing gitu ya yang diluncurkan oleh apa namanya sebuah toko gitu ya. Ada yang dengan diskon, ada yang dengan apa namanya free ongkir gitu ya, kemudian ada yang cashback gitu ya, ada yang dengan bonus gitu ya. Nah, kita mungkin ada empat tipe promosi gitu ya, tipe promo gitu kan. Nah, mana yang menghasilkan pendapatan yang terbesar atau yang paling diminati dari konsumen gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan ANOVA dengan variabel penjelasnya adalah jenis promosinya gitu ya. Misalnya tadi ada 4 gitu ya, apa namanya diskon, terus kemudian free ongkir gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cashback dan yang keempat adalah bonus. Ya, kemudian variabel responnya adalah pendapatan toko. Ya, misalnya kita mengukurnya secara harian gitu ya. Kemudian ada contoh lain misalnya bagaimana jenis karir dan status perkawinan seseorang berhubungan dengan total biaya dalam klaim tahunan asuransi ya yang kemungkinan dia buat atas asuransi kesehatannya gitu ya. Jadi apa namanya seseorang melakukan klaim terhadap asuransi yang sudah dia bayarkan, premi asuransi yang sudah dia bayarkan, bisa jadi itu dipengaruhi oleh status perkawinannya. Misalnya dia sudah menikah dan tidak menikah, klaim asuransinya mungkin berbeda, klaim asuransi kesehatan di sini. Kemudian jenis karirnya, ya dia sudah apa namanya sampai di posisi mana gitu ya, atau dia bekerja sebagai apa. Nah, ini mungkin mempengaruhi ya klaim seseorang dalam premi asuransi yang sudah dia bayarkan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan ANOVA ya dengan variabel penjelasnya itu adalah status dari karir atau status bekerjanya gitu ya, kemudian status perkawinan. Kemudian variabel responsnya itu adalah pembayaran premi atau pembayaran klaim gitu ya, pembayaran klaim, bukan bayaran premi, tapi pembayaran klaim asuransi kesehatan. Nah, dari beberapa contoh yang tadi yang sudah saya sebutkan, harapan saya teman-teman bisa menggali ada contoh-contoh yang lain gitu ya, di mana kita ingin melihat apakah satu kasus lebih bagus daripada kasus yang lain gitu ya dengan menggunakan ANOVA. Nah, dalam ANOVA ini kita memiliki hipotesis ya, di mana hipotesis nolnya atau H0-nya adalah bahwa rata-rata dari semua kelompok, ya tentu saja ini rata-rata dari populasi ya, rata-rata populasi dari semua kelompok ya, yang kita analisis itu sama. Ya, jadi katakanlah tadi kita memiliki contoh kasus gitu ya, apa namanya toko dengan beberapa promonya gitu ya, jenis promonya ada 4 gitu ya. Nah, kita di hipotesis nolnya adalah bahwa pendapatan yang diperoleh dari toko, pendapatan yang diperoleh oleh toko dari keempat tipe promo tadi itu sama. Ya. H1-nya adalah sebaliknya bahwa rata-ratanya tidak sama. Rata-rata apa namanya rata-rata populasi dalam hal ini misalnya rata-rata pendapatan dari promo tadi.
Nah, di sini sudah jelas bahwa hipotesis nol tadi itu akan kita tolak jika ya minimal ada satu saja ya dari kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda dengan kelompok lain secara signifikan. Ya. Nah, hipotesis nolnya ini akan kita tolak jika nilai statistik F-nya bernilai tinggi. Ya. Jadi kita akan melihat dari F statistiknya. Ya. Jika nilai F statistiknya bernilai tinggi, maka H nolnya kita tolak. Berarti kita menerima H1. Artinya bahwa rata-rata dari populasi pada kelompok-kelompok yang kita identifikasi tadi atau kita analisis tadi itu tidak sama. Ya, jika F-nya bernilai rendah, berarti sebaliknya. Berarti rata-ratanya untuk semua kelompok sama. Gitu ya. Nah, konsep dari ANOVA sendiri, ya pada dasarnya ANOVA ini membandingkan nilai dari rata-rata untuk 3 atau lebih sampel yang kita asumsikan tidak berhubungan, ya atau saling bebas. Dengan menggunakan uji F atau F-test, yaitu kita membandingkan antara variance ya between groups atau ragam di dalam kelompok dibandingkan dengan variance within group atau ragam di dalam kelompoknya ya. Jadi uji F-nya nilai F statistiknya adalah ragam antar grup ya dibagi dengan ragam di dalam masing-masing grup. Ya, nah, jika variasi antar kelompok itu lebih besar daripada variasi di dalam kelompok sendiri, maka tentu saja ya variasi antar kelompok lebih besar daripada variasi di dalam kelompok, maka nilai F-nya otomatis tinggi, gitu ya, nilai F-nya akan tinggi. Artinya kalau nilai F-nya tinggi bahwa ada perbedaan nilai rata-rata di setiap kelompok, gitu ya, dan semakin besar nilai F-nya berarti perbedaan rata-rata antar kelompok tadi itu semakin besar. Dan sebaliknya gitu ya. Jadi kalau perbedaan antar kelompoknya kecil gitu ya, perbedaan di dalam kelompok itu besar, artinya nilai F-nya akan kecil. Ya, berarti kita bisa menerima H0 bahwa rata-rata dari seluruh sampel populasi yang seluruh sampel yang kita identifikasi pada kelompok tadi semuanya rata-ratanya sama atau tidak berbeda secara signifikan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam ANOVA ini seperti dengan uji-uji sebelumnya yang sudah kita pelajari, selalu ada asumsi yang harus kita penuhi. Nah, ini teman-teman harus hati-hati di sini. Ya, asumsi yang pertama bahwa unit observasi diperoleh secara acak, random ya, secara acak random dan independen atau saling bebas. Sehingga error atau galatnya itu bersifat bebas juga atau independen ya. Nah, karena ada asumsi ini ya, asumsi diperolehnya secara acak dan independen, maka kita harus melakukan uji ya, uji dengan independen. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi normalitas ya, bahwa populasi-populasi yang kita analisis itu kita asumsikan berdistribusi normal ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengecek asumsi normalitas ini, yaitu dengan QQ plot atau dengan uji Shapiro-Wilk. Ya, kemudian yang ketiga adalah dari skala pengukurannya. Skala pengukurannya harus bersifat interval atau rasio, gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah bahwa populasi-populasi tersebut memiliki varians yang sama, gitu ya, atau ragam yang sama, ya. Nah, ini kita bisa uji dengan uji kesamaan varian atau uji homogenitas. Nanti saya akan tunjukkan di dalam codingnya atau dengan menggunakan uji Bartlett ya atau uji R. Ya. Nah, di dalam ANOVA sendiri ya kita perlu melihat bahwa ada beberapa jenis ragam di sini ya, karena kita memiliki kelompok-kelompok tadi ya. Ada beberapa jenis ragam atau varians. Yang pertama adalah variasi total di dalam komponen ya. Total dalam komponen ini berarti kita menyebutnya adalah jumlah variasi total atau sum square total, sum of square total SST ya. Kemudian yang kedua adalah variasi antar perlakuan atau antar kelompok gitu ya, antar kelompok. Kalau tadi ini total, nah ini apa namanya antar kelompok gitu ya.
sum of square between group. Nah, yang ketiga tentu saja adalah variasi di dalam kelompok atau di dalam perlakuan. Ya, jadi kelompok ini bisa bersifat perlakuan atau treatment atau ya betul-betul kelompok atau grup. Gitu ya. Nah, kalau variasi di dalam kelompok ini berarti sum of square within group. Nah, kalau sudah sum of square within group ya, karena dia di dalam grup atau dalam kelompok, maka ini menunjukkan error itu sendiri gitu ya, sehingga sum of square within group kita juga sering menyebutnya sebagai sum of square error atau SSE. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dengan mudah bahwa sum of square total itu adalah jumlah atau gabungan dari sum of square between group dan sum of square within group atau sum square error ya. SST sama dengan SSG plus SSE gitu ya. Nah, bagaimana untuk perhitungannya ya? Perhitungan kita menghitung ANOVA. Nah, ada sebelum saya masuk ke perhitungannya ya, nah, kita lihat dulu bahwa kita definisikan dulu bahwa jumlah kelompok atau jumlah grup atau jumlah perlakuan ya, atau juga disebut sebagai level ya, jumlah level. Kita mendefinisikan sebagai K gitu ya. Kemudian ukuran sampelnya adalah N gitu ya. Jadi sampel kelompok ke I berarti NI dan seterusnya. Kemudian data atau respon ya, responnya kita definisikan dengan X gitu ya, sehingga respon ke I yang disampel pada kelompok ke J berarti terbalik ya. Respon ke J yang disampel pada kelompok ke I, ya ini berarti harusnya XIJ gitu ya. Kemudian X bar I adalah rata-rata dari kelompok ke I gitu ya. Jadi rata-rata di dalam kelompok. Terus kemudian SI adalah standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok ke I. Kemudian N-nya adalah seluruh sampel ya. Kemudian X bar adalah rata-rata dari keseluruhan sampel ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa SST sama dengan SSG plus SSI gitu ya. SST sendiri ini diperoleh dari nilai dari respon ya, nilai dari respon atau nilai dari data pada data KI untuk data pada kelompok KI ya, untuk nomor data ke J ya dikurangi dengan rata-rata secara total ya. Ini kita kuadratkan sum of square total. Jadi ada selisihnya. Kemudian sum of square within group ya, berarti sama. Berarti nilai rata-rata di dalam grup dikurangi dengan nilai rata-rata secara keseluruhan. Kita kuadratkan. Kemudian sum of square error gitu ya, berarti karena ini adalah within group, kalau yang tadi adalah between group, ini adalah within group, di dalam grupnya, di dalam kelompok, berarti adalah nilai dari data atau nilai dari respons ya pada kelompok ke I ya untuk data ke J dikurangi dengan rata-rata pada kelompok ke I tadi gitu ya. Nah, di sini mudah sekali ya, berarti bagaimana kita menghitung baik SST, SSD maupun SSI. Nah, kembali lagi bahwa SSI tadi itu kita mengukur ya ragam dari data di sekitar ya, di sekitar rata-rata secara total. Kemudian SSG kita mengukur variasi dari rata-rata kelompok dibandingkan dengan rata-rata secara keseluruhan. Kemudian SSI itu adalah mengukur ya variasi dari masing-masing observasi atau masing-masing data atau masing-masing respons di sekitar rata-rata di dalam kelompok tersebut. Nah, rumusnya jadi simpel ya, karena kita akan mencari F statistiknya gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya untuk di antar kelompok atau between group gitu ya, sum of square-nya kita sebut sebagai SSG gitu ya. Derajat bebasnya, degree of freedom-nya adalah K-1, di manakah adalah jumlah grup atau jumlah kelompok.
Kemudian mean of square between grupnya itu adalah SSG dibagi derajat bebasnya atau K-1. Nah, kemudian within grupnya atau di dalam masing-masing grupnya, nah ini yang kita sebut sebagai residual atau error, ya berarti nilai dari sum of square errornya, ya tadi yang sudah kita pelajari. Nah, derajat bebasnya itu adalah N dikurangi K, N ini adalah jumlah sampel atau jumlah observasi, gitu ya. K ini adalah jumlah kelompok. Kemudian nilai dari mean square errornya itu sama dengan SSI dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, statistik F sendiri itu bisa diperoleh dari MSG dibagi dengan MSI. Ya, simple ya. Nah, di sini. Nah, mengapa? Mungkin teman-teman bertanya, mengapa derajat kebebasannya berbeda-beda ya untuk sum of square between group, nah SSG, kemudian sum of square error atau sum of square within groups, dengan sum of square total, gitu ya, ini derajat bebasnya kenapa demikian, gitu ya, berbeda-beda. Nah, derajat kebebasan tersebut untuk SSG atau sum of square between group itu nilainya K-1 karena kita akan mengukur ya variasi atau heterogenitas pada rata dari K kelompok nih, karena K kelompok ya, K kelompok dibandingkan dengan rata-rata secara keseluruhan. Ya, makanya nilai derajat kebebasan adalah K-1. Kemudian untuk sum of square error atau sum of square within groups gitu ya, nilai adalah N-K karena kita mengukur variasi pada N observasi atau N pengamatan atau N data dari rata-rata ya, rata-rata K kelompok gitu ya. Karena ini di dalam kelompok ya. Kemudian untuk sum of square totalnya berarti cukup N-1 gitu ya, karena kita mengukur variasi pada seluruh N observasi atau N pengamatan dari rata-rata kita secara keseluruhan ya, mudah sekali. Nah, berikutnya pada saat kita melakukan implementasi pada R, kita bisa memanggilnya dengan AOV, gitu, analysis of variance AOV ya, dengan formulanya seperti ini. Dari respons variabel ya, kemudian kontrol grup variabel, kemudian dipanggil datanya apa, nama datanya. Misalnya teman-teman menggunakan data chicken weights gitu ya di dalam R. Nah, untuk melihat penambahan berat badan anak ayam gitu ya. Nah, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. AOV dengan parameter formulanya sama dengan respon variabelnya dari weight atau berat badan anak ayam. Kemudian kontrol grup variabel atau variabelnya kita sebut sebagai variabel fit gitu ya. Kemudian nama datanya adalah chicken weights misalnya. Nah, nanti akan secara lebih jelas saya bahas dalam contoh dalam coding R-nya. Nah, berikutnya ya saya akan memperkenalkan mengenai uji perbandingan ganda atau multiple comparison. Yang perlu teman-teman perhatikan semuanya adalah bahwa uji ANOVA yang tadi sudah kita pelajari itu sebenarnya itu hanya memberikan indikasi mengenai ada atau tidak sebenarnya perbedaan rata-rata populasi ya, rata-rata populasi di antar kelompok yang kita analisis tadi. Apakah ada perbedaan pada rata-ratanya atau tidak ya, hanya indikasinya saja. Sehingga bila hasil ujinya kita nyatakan bahwa berbeda secara signifikan gitu ya dari nilai P value-nya, maka berarti secara keseluruhan terdapat perbedaan gitu ya. Nah, kan tapi kita belum tahu ya pasangan kelompok mana nih yang memiliki perbedaan. Gitu ya, tadi karena kita misalnya menguji pada 4 promo gitu ya, 4 jenis promo pada sebuah toko online gitu ya. Dari 4 promo tadi kita tahu bahwa hasil uji ANOVA-nya itu ternyata tidak misalnya ditemukan adanya perbedaan gitu ya, rata-ratanya tidak sama gitu ya, dan secara signifikan. Nah, kita hanya akan selesai di sana. Artinya kita bisa tahu bahwa ada rata-rata yang berbeda, tapi tidak tahu rata-rata pasangan kelompok mana yang ada perbedaan tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi secara umum kita tahu bahwa ada perbedaan, tapi sumbernya di mana kita tidak tahu. Ya,
ya, belum tahu dengan hanya menggunakan ANOVA. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita memerlukan uji perbandingan ganda atau multiple comparison, gitu ya. Nah, multiple comparison ini atau uji perbandingan ganda untuk kita melihat mana kelompok yang menjadi sumber perbedaan rata-rata tadi, maka kita bisa menggunakan dari salah satu dari beberapa jenis uji. Misalnya uji 2K gitu ya. Kemudian uji Newman-Coles, kemudian uji Sevi, kemudian uji Bonferroni dan lainnya. Gitu ya. Nah, di sini uji-uji tersebut pada uji perbandingan ganda ini kita ingin melihat ya perbandingan dari tiap kelompok dibandingkan dengan pasangan yang sebelumnya. Sehingga kita bisa melihat pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan secara statistik, yang berbeda secara signifikan kalau dari ukuran statistik gitu ya. Jadi tidak hanya berhenti pada kesimpulan secara umum. Nah, untuk arsintaksnya, nah ini juga mudah sekali kita melakukan uji perbandingan ganda yaitu pairwise gitu ya, pairwise, kemudian t-test, kemudian respons variabelnya apa, kemudian parameternya adalah control group variabel, kemudian p adjektifnya adalah, nah ini yang bisa kita ganti, apakah dengan menggunakan Bonferroni, Hommel dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang contoh misalnya kita implementasi gitu ya, kita implementasi dengan 2K gitu ya, uji 2K dari hasil ANOVA yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, misalnya karena ada beberapa uji perbandingan ganda ya, ada beberapa. Nah, di sini saya akan membahas salah satu yang mungkin paling populer dan akan kita gunakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu uji 2K HSD ya. Uji 2K HSD ini, HSD-nya itu adalah singkatan dari Honestly Significant Difference. Ini ada beberapa hal ya, ada sisi positif dan sisi negatifnya yang teman-teman harus pahami bahwa memang tidak ada uji yang sempurna ya. Apa sisi positifnya dari uji 2K HSD? Yang pertama adalah secara positif dia itu berguna ya dalam penelitian untuk penelitian yang sifatnya itu konfirmatori atau kita mengkonfirmasi ya, sehingga ketika kombinasi kelompoknya tidak signifikan atau tidak bermakna. Jadi ini sangat bermanfaat ya, karena kita mau melakukan konfirmasi betul atau tidak bahwa kombinasi antara kelompok tadi itu tidak signifikan ya. Kemudian sisi positif yang lain adalah, nah ini sangat populer ya, uji 2K HSD ini sangat populer karena tersedia dalam banyak package-package statistik ya, dari R dan seterusnya, ada banyak. Yang sisi positifnya lagi, ini membantu kita untuk mengurangi resiko kesalahan untuk tipe 1 ya. Teman-teman tentunya masih ingat ya, tipe 1 error, kemudian tipe 2 error gitu ya. Nah, kemudian sisi positifnya lagi adalah ini dapat digunakan ya jika ukuran kelompoknya tidak sama. Jadi uji 2K ini bagus sekali karena tidak harus ya jumlah amatan atau jumlah sampel dari tiap kelompok itu tidak sama. Misalnya kelompok 1 dia 20 observasi, kelompok 2-nya 35 observasi dan seterusnya. Tidak harus sama. Ya, ini sisi positifnya. Ada sisi negatifnya atau kekurangan dari uji 2K SSD ini adalah dia tidak bisa menguji kontras yang kompleks ya. Artinya sebenarnya uji 2K SSD ini juga masih terhitung sederhana gitu ya. Dan seringkali uji 2K SSD ini tunduk pada error tipe 2. Error tipe 2. Artinya memang tidak sekuat dengan uji-uji yang lain. Tapi tidak mengapa karena ini adalah salah satu uji yang sangat populer dan teman-teman bisa gunakan dengan mengingat ada sisi positifnya ya, sehingga memang uji 2K ini salah satu kelemahannya adalah tidak ideal kalau kita sifatnya untuk studi yang sifatnya eksploratif atau mengeksplorasi ya. Kembali lagi ya, jadi kapan kita akan menggunakan uji 2K? Jika sifatnya adalah konfirmatori, mengkonfirmasi apakah betul gitu ya ada kombinasi kelompok yang tidak bermakna. Dan sebaiknya memang dihindari kalau misalnya sifat studinya adalah untuk eksplorasi bukan untuk konfirmasi.
Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai ANOVA ya secara umum. Nah, itu tadi adalah one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Ya. Nah, kita akan melihat dengan two way ANOVA atau ANOVA dua arah. Sebenarnya antara one way ANOVA dan two way ANOVA ini sebenarnya sama saja. Hanya saja kalau ada two way ANOVA berarti kita punya dua jenis faktor gitu ya yang akan kita analisis gitu ya. Kalau di one way ANOVA tadi kita hanya punya satu jenis faktor saja gitu ya. Nah, kita lihat lebih mendalam apa sih perbedaan antara one way dan two way ANOVA. Nah, satu arah atau dua arah ini sebenarnya mengacu pada jumlah variabel independen yang kita gunakan dalam uji ANOVA. Kalau satu arah berarti eh, kita hanya memiliki satu variabel nominal dan satu variabel pengukuran, gitu ya. Nah, variabel nominalnya ini yang membagi pengukuran menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya atau beberapa kelompok sekaligus. Ya, nah variabel nominalnya ini memang membagi pengukuran menjadi dua kelompok atau lebih. Ya, kalau one way ANOVA atau ANOVA satu arah ini memiliki satu variabel independen dan dua arah itu berarti memiliki dua variabel independen ya atau dua apa namanya eh, variabel bebas gitu ya. Dan masing-masing variabel bebas itu bisa memiliki beberapa level atau tingkatan. Nah, level atau tingkatan ini adalah kelompok juga. Maksudnya bisa di dalam kelompok. Nanti akan saya jelaskan. Nah, misalnya ya untuk ANOVA satu arah atau one way ANOVA ini dapat memiliki satu variabel independen. Contohnya misalnya variabel independen ini adalah merek mobil gitu katakan. Kita punya variabel independen, variabel bebas. Kemudian untuk ANOVA dua arah gitu ya atau two way ANOVA kita memiliki apa namanya dua merek gitu ya, dua merek misalnya merek mobil, kapasitas mesin dan seterusnya. Jadi apa namanya variabelnya lebih banyak ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung ya, adanya bahwa di masing-masing variabel independen itu bisa memiliki beberapa level atau beberapa tingkatan ya. Nah, apa sih makna kelompok atau groups di dalam ANOVA ini? Bisa disebut sebagai kelompok, bisa disebut sebagai grup, bisa disebut sebagai level, ya, terus disebut sebagai tingkatan. Nah, ini mungkin beberapa literatur menyebutkannya berbeda-beda dan harapan saya teman-teman tidak bingung dengan penyebutan tersebut ya. Karena grup atau level atau kelompok atau tingkatan itu di dalam ANOVA adalah hanya masalah kelompok saja, kelompok yang berbeda untuk variabel bebas yang sama. Misalnya contohnya tadi kita memiliki apa namanya jenis promo gitu ya, jenis promo katakanlah jenis promonya adalah apa namanya ada empat jenis gitu ya, empat jenis ini berarti menjadi empat kelompok gitu ya. Yang penting dia dari variabel bebas yang sama misalnya, asalkan dia dalam satu variabel bebas yang sama. Contohnya misalnya untuk misalnya kita memiliki variabel bebas merek mobil gitu ya, merek mobil, variabel bebasnya merek mobil. Nah, level untuk merek mobil itu bisa ya merek-merek masing-masing, Toyota, Honda, Mitsubishi dan seterusnya. Nah, sehingga kita memiliki tiga level atau tiga kelompok atau tiga groups ya. Kemudian untuk variabel kapasitas mesin gitu ya, jadi level di sini bisa 1.300 cc, 1.500 cc, 2.000 cc gitu ya. Totalnya ada tiga level. Nah, lalu contoh lain untuk apa namanya merek sereal misalnya ada merek-merek ini gitu Coco Crunch, Milo, Energen dan seterusnya. Berarti kita memiliki total tiga level atau tiga kelompok. Dan level untuk kalori misalnya dengan pemanis, tanpa pemanis, berarti kita punya dua level atau dua kelompok. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, ada beberapa package di dalam R yang bisa kita gunakan untuk melakukan uji ANOVA gitu ya. Library-nya atau package-nya bisa dengan menggunakan Sykes, gitu kan FSE, kemudian CAR dan seterusnya gitu ya. Nah, di Ggplot 2 ini adalah mungkin untuk
kita melakukan visualisasi. Nah, nanti di dalam coding kita akan menggunakan package car ini ya. Oke, nah ini ada beberapa referensi yang teman-teman bisa simak secara lebih detail. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan coding dengan R untuk uji ANOVA one way dan two way. Oke, teman-teman semuanya, nah sampai kita di bagaimana kita melakukan praktek dengan menggunakan R ya. Nah ini adalah R Markdown yang sudah saya lakukan knit dengan output berupa HTML ya. Yang pertama kita melakukan uji ANOVA untuk one way. Nah, pertama saya baginya menjadi persiapan, level persiapan. Nah, di level persiapan ini kita pastikan dulu bahwa sebelum melakukan analisis ANOVA one way, analisis ragam satu arah, jadi saya sudah sebutkan ada beberapa asumsi yang harus kita periksa dulu, betul ya. Nah, asumsi tersebut yang paling utama adalah asumsi homogenitas dari ragam, kemudian asumsi normalitas dari distribusi data. Ya, jika datanya memang tidak terdistribusi secara normal, maka kita harus melakukan transformasi data terlebih dahulu. Transformasi datanya bisa kita lakukan misalnya dengan menggunakan transformasi logaritmik, gitu ya. Lalu untuk one way ANOVA ya kita bisa menggunakan 3 package di R ya. Di sini kita menggunakan package car, kemudian agricole dan ggpubr gitu ya. Nah, teman-teman kalau yang belum memiliki package ini boleh diinstal dulu di RStudio-nya masing-masing atau di di Google Colab maupun di R Cloud ya, masing-masing silakan. Nah, berikutnya kita menyusun dataset ya, menyusun dataset. Nah, datasetnya di sini kebetulan kita ingin mencoba membandingkan atau menganalisis sebuah kasus di mana seorang peneliti akan membandingkan berat sapi limosin dalam kilogram, ini beratnya ya, yang diberi makan yang berbeda. Ya, kemudian kita lakukan penimbangan berat sapi setelah dipelihara dari lahir sampai umur 3 bulan gitu ya. Nah, jadi ada jenis-jenis pakan ya, pakan 1, pakan 2 dan pakan 3. Kemudian kita timbang hasil beratnya ya. Kita ingin melihat mana yang pakan yang apakah rata-ratanya itu pakan ini berbeda atau tidak. Ya. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Kemudian kita lakukan uji varians dulu ya. Uji untuk memeriksa homogenitas dari ragam. Ya, karena memang ini menjadi salah satu asumsi yang harus dipenuhi. Nah, uji yang kita gunakan adalah uji Levin ya. Nah, jika akan menggunakan teman-teman menggunakan data yang lain ya, tadi sudah teman-teman bisa menggunakan Levin test gitu ya, Levin test, kemudian teman-teman bisa mengganti variabelnya di sini ya, masing-masing variabelnya. Ini berat ini misalnya teman-teman diganti dengan nama variabel dari data yang akan dibandingkan. Kemudian pakan adalah nama dari kelompok ya atau perlakuan pada data yang teman-teman gunakan gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari uji Levin-nya gitu ya. Nah, nilai berapa nilai p-value-nya ya, nilai p-value. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan uji untuk normalitas atau uji kenormalan dari distribusi data. Kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk gitu ya dan pemeriksaan grafis dengan QQ-plot. Ya, ini seperti biasa. Ini saya rasa sangat mudah ya, teman-teman bisa melakukan uji normalitas ya. Nilai p-value-nya berapa gitu ya. Nah, jika nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05, berarti asumsi normalitas distribusi data itu sudah terpenuhi. Gitu ya. Nah, ini nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau di sini ada 0,6813, berarti data tersebut distribusinya normal. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dengan QQ-plot ya, nah, kita ingin mengetahui ya apakah memenuhi asumsi normalitas atau tidak selain dengan Shapiro-Wilk.
Nah, dengan melakukan QQ plot dari variabel berat badan tadi, berat badan sapi, jika titiknya itu berada di antara garis putus-putus ini, ya, maka datanya akan memenuhi asumsi. Nah, ini mudah ya, mudah sekali. Nah, hal yang sama juga bisa teman-teman lakukan pada yang two-way ANOVA, ya. Kita lakukan persiapan dari sisi package-nya, kita install package-nya dan load package-nya dulu, ya. Kemudian, nah kalau di sini gitu ya, kita membandingkan antara dua dua variabel gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar pada sebuah studi kasus, ya, bahwa seorang peneliti akan membandingkan kerapatan dari sebuah jenis kerang di 3 lokasi yang berbeda dan di 3 zona pada laut yang berbeda. Nah, kerapatan pada kerang ini ya itu pada lokasi A, B, dan C, kemudian pada zona pinggir laut ya, tengah laut ya, kemudian dalam laut, pinggir, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita memiliki dua variabel di sini ya. Oke, nah di sini berarti kita akan memasukkan lokasi dan zona tadi sebagai faktor dari analisis ANOVA ini, gitu ya, ANOVA-nya. Nah, di sini kita simpan dalam bentuk CSV. Ya. Berikutnya kita lakukan uji Levin, gitu ya, untuk memeriksa homogenitas dari ragam data yang sudah kita periksa ini. Ya, berikutnya kalau misalnya dari uji Levin-nya, gitu ya, ini berarti kalau kita periksa apakah ragamnya itu homogen atau tidak, datanya kita sebut sebagai memenuhi asumsi jika nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahwa nilai p-value-nya sudah lebih besar dari 0,05 atau 5%. Nah, berikutnya kita lakukan pemeriksaan normalitas dengan uji Shapiro-Wilk dan pemeriksaan grafis dengan QQ plot, sama seperti yang sebelumnya. Di sini p-value-nya sudah lebih besar dari 0,05 ya, atau di sini 0,2752. Kemudian dari hasil QQ plot-nya gitu ya, sudah di antara garis putus-putus. Ya, dari sini berarti kita bisa melihat perbedaannya gitu ya. Perbedaan dari bisa melihat bahwa dengan QQ plot ini data kita itu sudah mengikuti distribusi normal. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan uji ANOVA gitu ya, dan seterusnya yang kemudian kita melakukan uji 2K dan seterusnya. Oke, nah ini adalah visualisasi dari hasil uji 2K-nya. Nah, demikian pelajaran yang bisa kita bahas untuk di pertemuan kita kali ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya. Saya tutup dulu, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.